Halo guys, Filbert di sini. Jadi kemarin kita telah melakukan kunjungan ke pos kualitas udara Ciberem Cisarua Bogor. Di sini saya akan memberikan preview tentang alat-alat yang ada dan kemudian saya akan menjelaskan tentang SO2 analyzer secara detail. Alat yang pertama yaitu ARWS atau Automatic Rain Water Sampler. Pada alat ini terdapat dua chamber yaitu wet dan dry. Wet untuk menampung air sedangkan dry untuk menampung aerosol. Nantinya kedua sampel tersebut akan dikirimkan ke laboratorium BMKG Pusat. Selanjutnya ada HV Sampler yang berguna untuk mengukur jumlah SPM atau Suspended Particulate Matter yang ada di udara. Kalau tadi ada alat pengukur SPM, maka juga ada alat pengukur PM atau Particulate Matter baik PM10 maupun PM2,5. Alat yang digunakan di pos kualitas udara ini antara lain BAM 1020, BAM ACS 14 dan LCASQ atau Low Cost Air Sampler Quality. Yang terakhir di sini ada ruang gas analyzer yang berisi antara lain pengukur nitrogen monoksida, nitrogen dioksida dan NOx yaitu Thermo Fisher Scientific Model 42i, pengukur sulfur dioksida yaitu Thermo Fisher Scientific Model 43i, pengukur ozon yaitu Ozonator Kimoto DA787 serta pengukur karbon dioksida, metana, dan uap air yaitu Picaro G2401. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Thermo Fisher Scientific 43i. Thermo Fisher Scientific 43i merupakan alat pengukur konsentrasi sulfur dioksida. Dilaporkan dalam satuan ppb atau parts per billion. Alat ini bekerja menggunakan metode UV Vis Fluorescence, artinya alat ini memanfaatkan sifat senyawa sulfur dioksida, yaitu menyerap sinar UV pada suatu panjang gelombang tertentu, dan kemudian akan memancarkan cahayanya kembali. Jadi, sinar UV yang dipancarkan oleh alat akan diserap oleh sulfur dioksida pada satu panjang gelombang, dinotiskan dengan V1, yang menyebabkan molekul tereksitasi ke keadaan dengan tingkat energi yang lebih tinggi, dinosikan dengan SO2 bintang, dan kemudian akan memancarkan cahayanya kembali pada panjang gelombang yang lebih panjang, dinotasikan dengan V2. Terlihat pada grafik, dapat diketahui bahwa panjang gelombang 190 hingga 230 nanometer memiliki kemampuan penyerapan yang lebih tinggi. Maka dari itu, sinar UV dengan panjang gelombang ini sering digunakan. Sedangkan emisi senyawa SO2 berada pada panjang gelombang 240 hingga 420 nanometer. Intensitas cahaya yang dipancarkan sulfur dioksida bernilai sebanding dengan konsentrasi sulfur dioksida. Dengan asumsi steady state, intensitas fluoresensi dapat dinyatakan dengan selanjutnya di sini terdapat skematik alat. Tahap pertama yaitu udara masuk melalui sampel inlet, kemudian terdapat hidrokarbon kicker yang berguna untuk membuang senyawa-senyawa hidrokarbon yang ada. Alasannya yakni karena dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Beberapa hidrokarbon, utamanya aromatik hidrokarbon, juga bersifat fluoresensi pada panjang gelombang yang sama dengan sulfur dioksida. Selanjutnya sampel udara akan masuk ke dalam tabung dan terpapar oleh sinar UV yang telah terkondensasi oleh condensing lens. Setelah itu, senyawa sulfur dioksida akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi dan kemudian akan memancarkan cahayanya kembali. Nilai intensitas fluoresensi akan diterima oleh photomultiplier tube. Namun sebelumnya terdapat band pass filter untuk hanya melewatkan cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai, yaitu 240 hingga 420 nanometer. Alasan mengapa PMT atau photomultiplier tube diletakkan tegak lurus dengan tabung yakni untuk mengurangi intervensi dari lampu UV. Sedangkan fotodetektor diletakkan sejajar atau di ujung tabung guna untuk mendeteksi cahaya baik yang berasal dari UV flash lamp maupun sulfur dioksida. Nantinya nilai konsentrasi sulfur dioksida dapat diketahui menggunakan persamaan tadi. Setelah itu udara akan keluar melalui exhaust. Selanjutnya di sini terdapat spesifikasi dari Thermo Fisher Scientific Model 43i.
Instalasi alat ini mencakup yang pertama, pemasangan fisik instrumen pada tempat yang terisolasi dari goncangan, debu, hujan, salju, radiasi matahari langsung, serta suhu yang stabil. Kedua, perpipaan jalur sampel ke dalam aliran cepat setengah inci PFA, jejak jalur manifold dengan filter PFA 47 mm dan penahan filter. Ketiga, koneksi output Ethernet RJ45 ke saklar jaringan instrumen AOS. Yang keempat, koneksi dari saluran listrik 110 VAC ke outlet unit distribusi daya yang sesuai. Penempatan alat ini bisa diletakkan di bangku maupun rak. Pada penempatan di bangku atau bench mount dipasang kaki-kaki karet agar tidak mudah bergeser. Sedangkan pada penempatan di rak dipasang handle serta slider agar memudahkan dalam penggunaannya. Untuk pengoperasian alat ini, yang pertama yaitu lakukan kalibrasi multipoint dan pasang filter. Kemudian nyalakan daya dengan cara menekan tombol on dan biarkan selama 30 menit agar instrumen stabil terlebih dahulu. Kemudian atur parameter instrumen seperti rentang operasi dan waktu rata-rata yang sesuai. Sedangkan untuk perawatan dari alat ini yang dapat dilakukan antara lain: pertama, menjaga kebersihan cover. Kedua, inspeksi dan pembersihan atau penggantian filter partikel inlet, biasanya 2 minggu sekali. 3. Inspeksi dan penggantian pipa kapiler. 4. Tes kebocoran. 5. Cek dan sesuaikan voltase lampu UV. Kira-kira seperti itu guys pembahasan tentang sulfur dioksida analyzer, yakni Thermo Fisher Scientific model 43i. Apabila belum jelas, Anda dapat menanyakannya di kolom komentar. Silahkan subscribe channel ini jika Anda tertarik untuk mempelajari peralatan-peralatan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan juga kualitas udara lainnya. Sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih dan maaf.